Bunda Haya, Bunda Sari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno yang telah menyediakan ruangan manakib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia Ibu Hajah Wastinah dengan manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan Ya Allah. untuk pemangku hajat pada malam hari ini beserta Amin. keluarga besarnya, Amin. dipanjangkan usianya, Amin. disehatkan jiwa raganya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. Ya Allah. diluaskan rezekinya, Amin. dikabulkan hajat-hajatnya, Amin. dan dibahagiakan kehidupan dunia dan Amin. akhiratnya. Amin. Amin. Allahumma Terima kasih amin. Juga banyak-banyak. untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Adalah merupakan satu kenikmatan yang besar bagi kita, masih dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan. Sementara banyak saudara-saudara kita, kerabat handai taulan, yang tahun kemarin bisa bersama kita puasa, tapi tahun sekarang tidak bisa lagi bersama kita puasa, lantaran sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti kita pun juga demikian, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan karena usia kita pun terbatas sekali. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahimakumullah, kesempatan, kenikmatan, anugerah yang diberikan Allah pada kita pada saat ini, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk meningkatkan amaliyah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi bulan suci Ramadan mempersiapkan diri beliau jauh sebelum Ramadan ini datang. Rasulullah menyiapkan hati di dalam menapaki menjalani bulan puasa ini. Beliau sudah memaafkan semua umatnya, orang-orang. Beliau sudah ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan hati yang lapang, hati yang bersih, menjalani ibadah puasa dan amaliyah-amaliyah yang di dalamnya dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan hatinya, bukan perutnya. Lain barangkali dengan kita ketika puasa datang, kita sudah mempersiapkan perut kita. Sudah kita susun menu-menu makanan yang akan kita santap hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai akhir Ramadan itu sudah kita persiapkan. Oleh karena itu banyak sekali bahan makanan di meja makan kita, di dapur kita. Ini adalah sebuah kejadian, fenomena yang ironis sebenarnya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari makanan dan minuman, justru permintaan makanan di dalam bulan puasa ini semakin meningkat dan sangat signifikan. Peningkatan kebutuhan makanan justru di dalam bulan puasa, justru di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menahan diri dari makan dan minuman, tetapi justru di dalam puasa permintaan makanan dan minuman ini semakin tinggi. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah puasa ini adalah pelaksanaan ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Mengapa saya katakan bahwa ibadah puasa itu lebih utama, lebih baik
daripada ibadah-ibadah yang lain, ikhwanul akhwat, perlu kita ketahui bahwa kalau dilihat ibadah itu dari jenisnya, itu ada dua macam. Hal ini saya baca di dalam kitab karya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau menerangkan bahwa ibadah kalau kita lihat dari jenisnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah yang bersifat aktif dan ibadah yang bersifat pasif. Ibadah yang bersifat aktif itu adalah ibadah yang tinggal melaksanakan. Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, kita melaksanakan. Itu adalah ibadah yang bersifat aktif. Tetapi ibadah yang bersifat pasif justru ibadah yang tidak melakukan apa-apa. Seperti ibadah puasa ini. Kalau kita melihat rangkaian rukun Islam, baik itu baca syahadat, baik itu sholat, baik itu haji, dan kelima rukun Islam itu keempatnya adalah ibadah yang bersifat aktif kecuali satu, ibadah puasa yang bersifat pasif. Mengapa saya katakan bahwa ibadah puasa itu bersifat pasif? Karena sebenarnya ibadah puasa itu tidak melakukan apa-apa. Ibadah itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari nafsu. Menahan diri dari keinginan-keinginan. Menahan diri dari sesuatu yang biasa kita lakukan. Termasuk itu makan, minum, berhubungan dengan pasangan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ibadah yang menahan diri. Dan menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bahwa ibadah yang bersifat pasif, ibadah yang menahan diri itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang bersifat aktif. Mengapa? Karena ibadah yang bersifat aktif tinggal melaksanakan. Kalau ibadah yang bersifat negatif itu adalah menahan diri. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menahan dirinya. Kerusakan yang terjadi, perpecahan, keretakan di dalam rumah tangga, jauhnya hubungan antara saudara, famili, dan kerabatnya, dan kerusakan negara ini tidak lain diakibatkan oleh orang-orang yang tidak mau menahan dirinya. Orang-orang yang korupsi itu karena dia tidak mampu menahan dirinya. Orang yang berselisih, bertengkar antara suami dan istri karena salah satunya tidak mampu menahan dirinya. Kerusakan, kemaksiatan, dan semua bentuk kejelekan itu karena tidak adanya kemampuan untuk menahan diri. Maka orang yang bisa menahan diri, khususnya menahan diri dari nafsunya, kesenangannya, sesuatu yang menyilaukannya di dalam kehidupan dunia ini adalah merupakan orang-orang pilihan Allah. Tanda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersifat ibadah yang aktif, tetapi yang lebih utama adalah orang pilihan Allah adalah orang yang diberikan kemampuan untuk menahan dirinya, yang diberikan kemampuan untuk menahan nafsunya. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa takut kelaparan, berpuasa takut badannya lemas,
Sehingga dari ketakutan itu dia tidak memiliki kemampuan menahan diri dari dendam makanan. Seakan-akan berbuka puasa itu adalah luapan dendam atas lapar yang dideritanya. Ibadah puasa yang seharian kita laksanakan kadangkala tercoreng oleh nafsu yang begitu menggebu, yang berlebihan ketika di hadapan kita banyak sekali makanan-makanan yang disantapnya dengan berlebihan. Itu bisa merusak amalia ibadah puasa kita. Ada yang memiliki ketakutan lapar, lemas badannya. Justru itu adalah tujuannya ibadah puasa kita. Lemasnya badan kita karena aliran darah yang biasanya menjadi muatan, menjadi jalan daripada para setan. Kemudian kita berpuasa, menutup jalan setan di dalam darah kita, maka yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak berdaya, tetapi sesungguhnya Allah memberikan rahasia kekuatan di dalam diri orang yang berpuasa. Oleh karena itu, orang yang menjaga puasanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, khususnya menahan hatinya, agar senantiasa terhubung dengan Allah, berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik orang yang berpuasa adalah orang yang di dalam puasanya itu banyak dzikirnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ibadah kita itu adalah mengasah diri kita, mengasah hati kita untuk senantiasa terhubung dengan Allah, yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang membutuhkan kekuatan, menahan diri itu, maka ketika kita dimampukan oleh Allah, bisa menahan diri dari sesuatu hawa nafsu yang bisa merusak kehidupan kita, maka itu adalah tanda Allah mencintai kita. Tanda Allah mencintai kita adalah kita diberikan kekuatan untuk menahan diri dari sesuatu yang bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Banyak sekali kesempatan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah kita ikhlaskan. Kita maafkan semua orang yang pernah menyakiti hati kita. Semua orang yang pernah ngerasani kita. Semua orang yang bicaranya melukai perasaan kita. Kita hempaskan itu semuanya. Kita maafkan semuanya. Agar hati ini tidak terbebani oleh kesalahan orang lain. Kita bebaskan semuanya, kita maafkan semuanya. Agar hati ini terbebas dari sesuatu yang menghalangi kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Mengapa kita diperintahkan untuk puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhwanul akhwat, puasa adalah pembelajaran untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Melalui puasa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang memiliki kemampuan mengendalikan keinginan. Karena tidak semua keinginan yang terbesit dalam otak kita harus diperturutkan. Ada keinginan yang harus kita tahan dan kita tindas karena ketika keinginan itu dituruti hanya membawa dampak mudarat bagi kehidupan.
Melalui puasa ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menyikapi hidup yang benar. Hiduplah berdasarkan kebutuhan. Ketika hendak makan, jenis makanan yang kita pilih seharusnya standarnya bukan lagi kelezatan dan kemewahan. Karena tubuh kita hakikatnya tak butuh lezat dan mewah. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah standar yang halal dan baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan kalimat makan dengan kalimat halalan thayyibah. Makanan yang diperoleh dengan cara yang baik, tidak mengambil hak orang lain, dan makanan yang cukup gizi untuk menyuplai energi kita. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Puasa bukan saja perihal menahan makan dan minum belaka yang bersifat jasmania, tapi puasa adalah merupakan puncak laku dalam berspiritual, puncak laku dalam batin kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang sudah saya sampaikan tadi, afdalu aswam aksaruhum dzikrullahi azza wa jalla fi shaumihim. Seutama-utamanya orang yang berpuasa adalah yang banyak berzikir dalam puasanya. Kolaborasi antara puasa dan zikir akan melahirkan kesadaran murni, akan melahirkan kesadaran rohani yang tinggi, menembus lapisan alam spiritual dan bisa mencapai pertemuan dengan Allah. Dengan puasa dan zikir kepada Allah akan memberikan pemahaman baik lahiriah maupun batiniah. Kita akan dipahamkan bahwa makanan dan minuman yang tersaji di hadapan kita, yang tersedia di atas meja makan kita, prosesnya tidak sederhana yang kita lihat. Allah menggerakkan banyak tangan untuk rezeki makanan kita. Pernahkah kita berpikir, kok bisa makanan berupa ikan yang tempatnya di dalam lautan bisa bertemu jadi satu di atas meja kita dengan sayuran yang tempatnya di atas gunung? Ikhwanul akhwat, dengan berzikir menumbuhkan kesadaran bahwa kita makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir menumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak memiliki daya apa-apa kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa, yaitu kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.